Pemerintah Iran kembali memberi pernyataan perihal blokade di Selat Hormuz. Melalui Menteri Luar Negerinya, Abbas Araghchi, Selat Hormuz tetap terbuka untuk pelayaran komersial asalkan kapal-kapal tersebut dapat bekerja sama dengan Angkatan Laut Iran. Kapal-kapal terlihat terhenti di Selat Hormuz pada hari Kamis di tengah pembatasan navigasi yang terus diberlakukan Iran dan blokade Angkatan Laut Amerika Serikat yang berkelanjutan terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Televisi pemerintah Iran mengumumkan bahwa Tehran telah mengizinkan 30 kapal untuk melewati Selat Hormuz sejak Rabu malam. Hal tersebut menyusul Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi yang mengatakan bahwa Iran akan mengizinkan kapal-kapal untuk lewat jika mau bekerja sama dengan Angkatan Laut Iran. Mulai 13 Mei 2026, batas maksimal biaya tambahan atau fuel surcharge pada tiket pesawat naik menjadi 50% dari 38% pada April yang lalu. Meski demikian, pemerintah menegaskan penyesuaian fuel surcharge tetap memperhatikan perlindungan konsumen dan keterjangkauan tarif angkutan udara. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia memperbolehkan maskapai penerbangan niaga berjadwal dalam negeri menerapkan biaya tambahan atau fuel surcharge maksimal 50% dari tarif batas atas akibat lonjakan harga aftur dunia. Kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1041 Tahun 2026 dan mulai berlaku Rabu 13 Mei 2026. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman Laisa menegaskan bahwa kebijakan fuel surcharge merupakan mekanisme yang telah diatur pemerintah untuk mengantisipasi fluktuasi harga bahan bakar penerbangan dan menjaga keberlangsungan layanan transportasi udara nasional. Dalam pelaksanaannya, maskapai penerbangan wajib mencantumkan komponen fuel surcharge secara terpisah pada tiket penumpang dari tarif dasar atau basic fare sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait penerapan kebijakan itu terjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sebenarnya ya setuju-setuju aja sih ya untuk saat ini Kak, karena mungkin emang lagi dalam situasinya seperti ini ya, tapi alangkah baiknya ada peningkatan dalam kualitas dan juga perbaikan untuk pemerintah dalam kedepannya gitu. Jujur agak keberatan ya, karena kan ini kenaikannya sebesar 50%. Mungkin bisa dikurangi lagi menjadi 20 atau 30% karena untuk biar masyarakat itu nggak terbebani gitu. Meski terjadi pro kontra, pemerintah menegaskan bahwa penyesuaian fuel surcharge tetap memperhatikan perlindungan konsumen dan keterjangkauan tarif angkutan udara. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita berlanjut ke informasi lainnya. Hari ini nilai tukar rupiah melemah hingga Rp17.600 per dolar Amerika Serikat. Bank Indonesia telah mengeluarkan langkah strategis untuk memperkuat rupiah, namun hasilnya belum signifikan. Jumat pagi, nilai tukar rupiah kembali melemah dan menembus level Rp17.600 per dolar pada bursa perdagangan. Tekanan terhadap rupiah terjadi di tengah penguatan dolar, kenaikan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik di Timur Tengah. Pelemahan rupiah yang jauh dari target pemerintah mengindikasikan reaksi pasar yang belum merespon positif capaian pertumbuhan di kuartal pertama. Pemerintah diharapkan terus waspada situasi eksternal dan melakukan perbaikan dalam kebijakan ekonomi. Batas daya tahan pengusaha itu tentu misalnya seperti harga-harga produk. Selama ini kan dunia usaha masih mencoba ya dengan mengurangi kos operasional, mengurangi biaya-biaya promosi misalnya supaya bisa membantu daripada mengurangi kos sehingga tidak menaikkan harga-harga produk di pasaran atau di konsumen. Tapi kalau nanti ini berkepanjangan, maka tidak tertutup kemungkinan ya dunia usaha itu akan menyesuaikan dengan harga-harga di konsumen. Tak tinggal diam, Bank Indonesia telah memberikan 7 jurus strategis untuk memperkuat rupiah. 7 langkah yang diambil adalah memperkuat intervensi di pasar valuta asing,
baik dalam negeri maupun luar negeri. Kedua, Bank Indonesia mengoptimalkan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia agar aliran modal asing tetap masuk. Langkah ketiga, di bidang fiskal dan moneter Bank Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dalam pembelian surat berharga negara. Bank Indonesia juga menjaga likuiditas perbankan dan pasar uang agar tetap longgar. Langkah kelima, membatasi pembelian dolar tanpa underlying. Keenam, Bank Indonesia memperkuat intervensi di pasar uang luar negeri untuk menambah pasokan valuta asing. Langkah ketujuh, Bank Indonesia juga memperketat pengawasan terhadap perbankan dan korporasi bersama dengan otoritas jasa keuangan. Tujuh langkah Bank Indonesia ini diharapkan bisa menstabilkan nilai tukar rupiah agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Lebih dari 1 bulan gencatan senjata, Iran diam-diam telah melakukan konsolidasi terhadap mesin perangnya. Iran dilaporkan telah memulihkan 30 dari 33 situs rudal di sepanjang Selat Hormuz. Isu terkait kehancuran militer Iran yang selama ini digambarkan oleh pemerintah Amerika Serikat ternyata bertolak belakang dengan temuan dari Badan Intelijen AS. Lebih dari 1 bulan gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat, Iran secara diam-diam telah melakukan konsolidasi terhadap mesin perangnya. Dilansir dari Middle East Eye, Iran dilaporkan telah memulihkan kembali akses ke sebagian besar situs rudal dan fasilitas bawah tanah. Dengan menggunakan citra satelit dan alat pengawasan lainnya, Badan Intelijen AS mengungkapkan bahwa Iran telah memulihkan 30 dari 33 situs rudal atau 90% fasilitas penyimpanan dan peluncuran rudal bawah tanahnya di sepanjang Selat Hormuz. Iran dilaporkan dapat menggunakan peluncur bergerak di beberapa lokasi untuk memindahkan rudal ke lokasi lain dan meluncurkan rudal langsung dari landasan peluncuran di fasilitas tersebut. Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa Iran masih memiliki 70% persediaan rudal dari sebelum perang. Diketahui ketegangan di Timur Tengah masih memanas setelah hampir 11 pekan berlangsung.